Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di semester yang genap, yaitu tentang karya Allah dalam kepelbagaian. Saya ulangi, dalam karya Allah dalam kepelbagaian. Dan Alkitabnya dalam 1 Petrus 3 ayat 15, Galatia 3 ayat 28, Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Pembahasan mengenai karunia Allah dalam kepelbagaian amatlah penting karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, budaya, daerah, agama maupun kelas sosial. Masih banyak orang yang berpikir hanya dirinya atau kelompok sukunya, kelompok agamanya, maupun kelompok bangsanya yang merupakan kelompok terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Sering kita jumpai hal-hal seperti itu. Pemahaman seperti ini berpotensi merusak kerukunan hidup antar masyarakat maupun individu. Manusia diciptakan Allah dalam berbagai keunikan, antara lain warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, dan yang lain-lain. Ciri fisiknya, rambutnya lurus, rambutnya keriting, matanya sipit, matanya bulat, dan yang lainnya. Berbagai keunikan ini menjadi bukti bahwa Allah mengasihi semua manusia tanpa terkecuali. Jadi Tuhan mengasihi siapapun tanpa memandang warna kulit, ciri fisik, dan yang lainnya. Oleh karena itu, tiap orang patut menghargai sesamanya dalam berbagai perbedaan dan keunikan yang ada. Bukan hanya menghargai, namun dapat membangun hubungan pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Permasalahannya, masih sering kita jumpai adanya kelompok atau seorang yang tidak bisa menghargai perbedaan yang ada, menganggap kelompoknya atau sukunya atau agamanya atau yang lainnya itu lebih baik dibanding yang lainnya, dan yang kelompok yang dipandang berbeda dengan dirinya adalah kelompok yang jelek dan perlu dimusuhi dan sebagainya. Mungkin kita pernah mengetahui hal-hal seperti itu. Bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk atau beraneka atau banyaknya peragaman. Itu meliputi suku, bangsa, agama, budaya, daerah, dan lain-lain. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, beragam. Keragaman itu apa aja? Agamanya, budayanya, daerahnya, dan yang lainnya. Keberagaman ini kemudian dipersatukan oleh budaya gotong royong, semboyan gotong royong ya. Semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang hendak mempersatukan berbagai perbedaan tersebut dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Namun demikian, budaya dan semboyan tersebut tak akan terwujud jika tidak dilakukan dalam praksis atau tindakan nyata. Jadi kok cuma berhenti di dalam semboyan atau statement saja tanpa dilakukan, tanpa ada tindakan nyata. Oleh karena itu kita bisa menghargai sesama manusia, sama teman-teman kita, saudara kita yang ada di Indonesia ini dengan tindakan nyata. Memahami kepelbagaian manusia menurut Alkitab. Manusia diciptakan dalam berbagai keunikan dan perbedaan. Berbagai keunikan serta perbedaan itu merupakan ciri khas dan identitasnya. Manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah memiliki harkat dan martabat yang sama. Berbagai perbedaan yang ada tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Tuhan Yesus sering berdialog dengan orang-orang dari berbagai tingkatan sosial. Jadi Tuhan Yesus pun berdialog dengan berbagai macam orang. Berbagai orang yang kelasnya sosialnya berbeda. Contohnya Nikodemus, Zakheus, dan perempuan Samaria. Berbeda status sosialnya. Demikian juga Rasul Paulus ketika ia berada di Athena berdialog dengan para pengikut penyembah berhala, Stoa, Epikorus. Rasul-rasul lain juga berbuat serupa. Nah, berbagai cerita mengenai interaksi Tuhan dengan manusia nampak bahwa kasih dan keadilan yang ditujukannya berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Tuhan mengasihi siapapun, tidak memandang kamu A, kamu B, kamu C, dan lainnya. Ia membiarkan dirinya diminyaki oleh seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan pendosa.
Ia makan bersama para pungut cukai. Ia minta air minum dari seorang perempuan Samaria. Ia menyembuhkan orang tanpa melihat dari mana asal. Dan hal ini adalah hal yang aneh pada waktu itu. Karena waktu itu orang Farisi memandang bahwa perbedaan itu adalah hal yang ditekankan. Bahwa kamu bukan orang Yahudi, kamu bukan orang Yunani, kamu orang ini, kamu orang itu, dan sebagainya. Bahkan yang memperluas makna keselamatan yang berasal dari Allah yang tadinya hanya untuk orang Yahudi, keselamatan yang tadinya hanya untuk orang Yahudi menjadi keselamatan untuk segala bangsa. Berbagai kenyataan ini dapat kita jadikan sebagai ajaran untuk kehidupan damai dan berkeadilan dalam kepelbagian manusia. Jadi kepelbagian manusia artinya apa? Manusia dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Mau tidak mau, Indonesia dari berbagai macam suku, budaya, dan yang lainnya. Tuhan mengasihi setiap kita. Siapapun kamu, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, latar belakang kalian seperti apa. Petrus berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi bertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta bertanggung jawab dari kamu tanpa pengharapan yang ada padamu. Tetapi hendaklah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Kata Petrus membaca kutipan ini dari Alkitab tersebut kita dikaitkan dengan topik pembahasan pada pelajaran ini. Ada beberapa makna yang dalam dari ayat 1 Petrus 3:15. Kuduskanlah dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk mempertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada. Tapi hendaklah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati yang murni, tidak dengan kesombongan. Yang pertama, kuduslah Kristus dalam hatimu. Semua yang dikatakan di sini, semua ajaran Yesus dan kekudusannya harus dihayati, dijalankan, dan dipelihara. Orang Kristen tidak mungkin melakukan ajaran iman jika tidak menguduskan Tuhan. Kuduslah Kristus dalam hatimu. Kamu mempelajari firman Tuhan, apakah kamu hanya cuma mendengarnya saja? Tapi apakah kalian juga melakukan firman itu? Tuhan itu kudus, hidup kudus, ditekankan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan kudus, kita kudus. Belajar jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Tuhan mau kita harus menjadi pribadi yang menjalankan dan melakukan perintah-perintahnya dan memelihara kekudusan dalam hati. Nah, supaya iman kita jadi iman yang luar biasa. Mempertanggungjawabkan iman. Setiap orang dipanggil untuk selalu siap mempertanggungjawabkan imannya, termasuk dalamnya identitas kamu sebagai remaja Kristen. Jadi menjadi remaja Kristen bukanlah sekedar identitas seperti yang tertulis dalam KTP atau di dalam kartu pelajar atau dalam KK yang menyebut tentang agama kalian. Melainkan menyangkut seluruh sikap hidup yang harus kamu tunjukkan pada orang lain. Dengan cara itu orang-orang menyaksikan kehidupan Kristiani yang sesungguhnya. Jadi kamu ini memegang identitas dalam hatimu. Dan kamu kemana-mana orang melihat identitas dari apa? Perilakumu. Oh, kamu orang Nasrani, kamu orang Kristiani, kamu pengikut Tuhan atau tidak. Orang melihat dari perbuatan tindakanmu. Tidak mencerminkan. Orang lain melihat Tuhan yang kita sembah melalui kita. Jadi jangan hanya cuma sekedar agama kita terus dalam hati, tapi melakukannya karena kita punya tanggung jawab yang luar biasa, tanggung jawab iman yang kalian harus emban untuk menunjukkan bahwa kalian adalah umat yang luar biasa. Dengan lemah lembut dan hormat serta hati yang murni, salah satu ciri khas remaja Kristen yang dapat ditampakkan dalam sikap lemah lembut, ketulusan hati serta menghormati mereka yang pantas dihormati. Jadi, hey, anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, hendaklah lemah lembut dan menghormati satu dengan yang lain. Dan milikilah hati yang murni
yang sungguh-sungguh mengasihi orang lain tanpa menunggu imbalan. Karena Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Kamu benar-benar mengasihi orang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini, dan selamat belajar. Tuhan Yesus kita selamat. Shalom.